Apa sih sebenarnya yang membedakan teknik industri sama teknik-teknik yang lain? Kenapa teknik industri disebut teknik kalau belajarnya itu manajemen? Teknik industri itu kerjaannya di pabrik gitu ya. Dunia kerja itu mengintegrasikan manusia dengan teknologi. Begitu Anda lulus dari teknik industri, itu memang bisa langsung terserap ke berbagai industri maupun manufaktur maupun jasa. Halo Sobat Teknikalis Mercu, selamat datang di Ngobeng, Ngobrol Engineering, podcast paling inspiratif, bersistem, dan paling bikin kamu tercengang. Bareng saya kali ini Sila Fikri Anissa sebagai host dari Teknik Industri Universitas Mercu Buana. Kali ini kita akan menjelajah dunia teknik industri. Jadi teknik industri itu adalah jurusan teknik yang di dalamnya kita nggak cuman belajar, kata orang-orang nih Bu, nggak cuman belajar keteknikan doang. Akhirnya banyak spekulasi-spekulasi tentang teknik industri. Nah, di episode 5 kali ini kita bakal bahas tentang teknik industri. Sebenarnya di dalamnya itu kita belajar apa aja, bareng sama pakarnya langsung, Bu Bonita Sari Nurul Alfa, STMM MSc IPM. Terima kasih. Halo Sila. Halo Ibu. Jadi Bu Bon ini adalah dosen teknik industri Universitas Mercu Buana yang aktif di berbagai sektor industri juga, aktif di berbagai industri, di organisasi juga. Jadi akan kita langsung tanya-tanya ke beliau tentang teknik industri itu apa aja sih sebenarnya di dalamnya. Jadi langsung aja kita mulai ya Bu ya. Jadi kita mulai dari mitos yang sering beredar tentang teknik industri. Banyak yang mikir teknik industri itu cuma ngurusin pabrik sama produksinya aja Bu. Oh gitu. Iya, jadi benar nggak sih? Atau sebenarnya bisa lebih luas lagi dari cuma pabrik dan produksi? Boleh kita bongkar-bongkar aja Bu. Oke. Terima kasih Sila sebelumnya. Sukses juga untuk ini acaranya. Terima kasih sudah diundang ya. Teknik industri, Sila sekarang juga mahasiswa teknik industri ya. Iya betul. Saya semester 6. Iya, untuk menjawab mitos tersebut ya. Tadi pertanyaannya adalah teknik industri itu kerjaannya di pabrik gitu ya. Banyak kan di pabrik. Oke. Mungkin untuk menjawab pertanyaan tersebut kita kembali ya ke definisinya teknik industri gitu. Apa sih sebenarnya teknik industri itu? Apa sih sebenarnya yang membedakan teknik industri sama teknik-teknik yang lain? Kenapa teknik industri disebut teknik kalau belajarnya itu manajemen gitu ya? Iya betul. Iya. Iya, kenapa teknik industri masuk ke cabang ilmu teknik? Karena memang yang dipelajari di teknik industri itu secara definisi itu adalah design, improvement, dan installment. Ya, installation. Jadi design, improvement, dan installation. Ketiga ini adalah inti dari teknik industri yang sebenarnya juga dilakukan oleh teman-teman kita di teknik lain, gitu kan? Tapi apa sih bedanya? Kalau cuma desain itu kan merancang ya, merancang dari ide menjadi sebuah prototipe gitu ya, menjadi sebuah sesuatu yang nyata gitu bisa dilihat. Kemudian improvement itu kan menjadikan sesuatu lebih baik. Teknik lain pun juga begitu ya kan. Improvement itu teknik mesin misalnya, dia juga membuat sesuatu mesin yang sebelumnya misalnya menjadi lebih efisien, improvement. Kemudian installation, semua juga jurusan di teknik seperti misalnya teknik mesin, teknik elektro itu juga melakukan installation gitu. Namun yang membedakan kita dengan teknik lainnya adalah apa yang kita desain, improvement, dan installation itu adalah sebuah sistem terintegrasi atau integrated system. Integrated system ini yang ada di definisi teknik industri menurut IISI. Integrated system dari apa? Dari manusia. Ingat nggak? 5M. 5M. Ada manusia, ada material, ada informasi, ada equipment, ada energi ya. Ya. Jadi kalau bisa dikelompokkan itu adalah sebuah interaksi atau sistem integrasi antara manusia dengan kalau bisa kita kelompokkan itu sebuah teknologi gitu. Jadi manusia dan teknologi atau yang orang biasa sebut dengan socio-technical system. Jadi teknik industri itu berbeda dengan teknik lainnya karena kita bekerja pada sistem yang mengintegrasikan antara manusia dengan teknologi. Selama di situ ada sistem yang mengintegrasikan antara manusia dan teknologi, kita masuk ke situ. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau teknik-teknik lain fokus pada desain mereka mendesain, fokus pada improvement mereka mengimprove, install mereka menginstal. Kalau teknik industri
industri melihat dari berbagai sisi ya Bu ya. Iya, Mulai objeknya beda. betul, dari Betul. manusianya, dari Betul. mesin, material dan Iya, sebagainya. Iya. Kita mengintegrasikan seluruh Iya. proses yang dibutuhkan. Betul, Oke. Sila. Jadi kalau misalnya teman-teman teknik elektro mau membuat apa microchip gitu ya, di microchip itu kan nggak ada manusia gitu ya, itu berarti bukan teknik industri, serahkan aja sama ahlinya teknik elektro. Tapi begitu microchip itu mau dipasarkan atau diinstal ke alat yang melibatkan manusia, itu kita bisa masuk ke dalamnya gitu. Oke. Memang banyak yang bilang sih Bu, kita memang nggak mengulik teknik industri kan belajar banyak ya Bu ya, tapi kita nggak mengulik lebih jauh karena itu sudah bisa dipegang sama jurusan yang lain. Ya, Jadi bisa kita dibilang begitu. bisa dibilang helikopter view ya. Beda ranah ya mungkin. Ya helikopter view juga, makanya itulah kenapa perlunya untuk masuk teknik industri karena Biar lihat sendiri. karena kita memang dilatih untuk punya networking sama teman-teman teknik yang lain, makanya anak teknik industri itu harus aktif berorganisasi karena kita akan perlu dengan teman-teman yang teknik, dengan teman-teman dari teknik yang lain untuk bisa mengintegrasikan sistem tersebut gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Ya. ke pertanyaan selanjutnya. Jadi katanya nih di teknik industri Mercubuana, Ya. di Mercubuana ya Bu, bisa lulus lebih cepat dari seharusnya. Jadi bener apa enggak Bu? Lebih cepat dari seharusnya. Kita punya istilah sebetulnya bukan lebih cepat, tapi lulus tepat waktu gitu ya. Lulus tepat waktu itu berapa semester sih sebenarnya? Anda bisa lulus kalau di Mercubuana khususnya itu bisa dalam waktu 7 semester atau 8 semester, itu masih dianggap lulus tepat waktu gitu ya, kurang dari 4 tahun. Nah, bagaimana caranya? Ya harus serius ya menjalani perkuliahannya sehingga mahasiswa bisa belajar pada kurikulum yang sudah ditentukan. Misalnya semester 1 itu kita akan banyak belajar apa? Basic science ya. Silahkan pasti akan ketemu sama pelajaran apa matematika, fisika. Tapi pendekatan matematika dan fisika kita berbeda dengan pendekatan di teknik yang lain. Walaupun sama-sama basic science, kita pendekatan lebih ke discrete gitu ya. Kemudian yang semester 2 kita mulai masuk pengenalannya ke apa, udah mulai bawa teknik industri ya. Tapi belum spesifik seperti semester 5, semester 6, semester 5 akan banyak praktikum. Betul. Gitu kan. Semester 6 mulai mata kuliah perancangan dan kulminasi ya, capstone design. Nah, nanti di semester 7 itu Sila sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6. Berarti nanti semester depan sudah mulai ini ya, apa, tugas akhir gitu ya, perancangan, tugas akhir. Nah, itu insya Allah bisa lulus tepat waktu ya, 3 tahun setengah atau 4 tahun. maksimal 4 tahun. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang bertanya-tanya bisa nggak di teknik industri berambisius untuk 3,5 tahun, bisa berarti jawabannya. Insya Allah bisa banget gitu. Oke. Nanti dibantu sama dosen-dosen di TIUMB. Oke, selanjutnya Bu, ada lagi pertanyaan. Banyak calon mahasiswa yang mikir 2 kali gara-gara mikirin biaya kuliah di Mercubuana. Nah, ada nggak sih Bu booster beasiswa yang bisa buat bantu sobat teknikalis masuk teknik industri Mercu? Oke. Booster beasiswa itu berkaitan dengan biaya ya. Jadi di Mercu, mungkin teman-teman mahasiswa juga tahu bahwa Mercu ini menawarkan sistem pembayaran yang tidak sekaligus gitu ya, tapi iya. cicilan Betul, gitu ya. Jadi itu bisa memperingan pembiayaan teman-teman yang mau join ke teknik industri UMB karena ada sistem cicilan per bulan ya, kalau nggak salah. Jadi biaya yang 1 semester itu bisa Anda cicil per bulan atau bisa mengambil jalur beasiswa. Beasiswa juga banyak ya pilihannya Sila. Ada beasiswa apa? KIP ya, KIPK ya, KIPK dari Dikti. Kemudian beasiswa unggulan Dikti juga, dan juga beasiswa dari lembaga-lembaga nasional ya, banyak ya. Teman-teman kita banyak ya yang mendapatkan beasiswa, dan justru anak-anak beasiswa itu terlihat lebih apa ya? Lebih tekun, lebih serius menjalaninya, lebih semangat dan biasanya lebih lulus tepat waktu sih. Untuk gitu. Biar sesuai kontrak beasiswanya. Iya, itu pemicu ya, betul. Pemicu semangat. Jadi jangan takut lah kalau soal biaya, insya Allah semua dipermudah ya di Mercu. Dan di Biro Kemahasiswaan Mercu juga mereka sering share Bu, share info beasiswa dan didampingi betul untuk proses-prosesnya. Jadi buat teman-teman yang mau coba nggak usah ragu ya, coba aja dulu beasiswanya gitu. Betul. Coba semua jalur ya. Betul.
Oke, pertanyaan selanjutnya tentang prospek karir di teknik industri, Bu. Lulusan teknik industri tuh bisa jadi apa aja? Apa cuman operator pabrik atau yang berkaitan sama pabrik-pabrik gitu, atau bisa lebih luas lagi, Bu? Ya, prospek kerja itu berarti kan setelah lulus ya, Ya, betul. setelah mahasiswa dibekali perkuliahan selama 7 sampai 8 semester tadi melalui kurikulum di teknik industri, maka mereka akan siap terjun ke dunia kerja. Itu yang balik lagi kita ke definisi awal, di mana dunia kerja itu mengintegrasikan manusia dengan teknologi. Jadi sila bisa masuk ke dunia manufaktur, bisa jasa, bisa karena ada information kan kalau di jasa misalnya. Kemudian di sektor energi misalnya oil and gas juga bisa, atau di consulting misalnya suka nih ngulik-ngulik analitik, apa, bikin laporan, analisis dan sebagainya, itu ke consulting. Atau teman-teman kita, alumni-alumni kita juga banyak loh yang menjadi entrepreneur. Mereka membuat startup, membuat bisnisnya sendiri gitu. Kakak-kakak kelas sila yang sudah lulus ya. Iya. Iya. Jadi gitu sih. Sepengalaman saya juga nih, Bu, kan saya lagi semester 6, lagi harus cari magang ya, Bu ya. Iya, betul. Cari kerja praktik, Iya, karena itu kerja praktik KP. menjadi salah satu dari mata kuliah kita. Mm-mm. Saya tuh cari magang lumayan mudah, Bu. Iya, Dan semoga alhamdulillah. juga masuknya mudah ya, Bu ya. Iya. Tapi memang teknik industri tuh banyak yang banyak dibutuhkan di manufaktur-manufaktur atau Betul. di perusahaan-perusahaan jasa. Betul. Padahal baru magang ya, belum Iya, lulus baru ya. magang, Bu, baru internship aja, internship Iya. program. Iya, iya. Jadi emang teknik industri itu luas banget karena seperti yang udah dijelaskan tadi di segmen 1, pertanyaan segmen 1, kita belajar banyak. Iya. Sehingga industri itu membutuhkan banyak lulusan dari teknik industri. Betul, betul. Kita juga banyak kerjasama ya dengan industri-industri untuk menyerap mahasiswa-mahasiswa magang gitu di beberapa perusahaan manufaktur di sekitaran Jabodetabek juga ya, gitu ya, yang memang membutuhkan ya keahlian-keahlian teknik industri. Dan testimoni dari pengguna atau si perusahaannya ini tuh oke banget. Buktinya kerjasamanya itu dilanjut lagi. Jadi setiap tahun. Iya, jadi dilanjut lagi, pasti akan pasti ada anak kita yang ke perusahaan tersebut gitu. Jadi jangan takut. Bahkan ada yang sudah lulus, baru kemarin lulus direkrut jadi karyawan ya. Betul. Di perusahaan itu ya. Training untuk kartap. Oh iya. Nah, itu berkaitan sama pertanyaan selanjutnya, Bu. Teknik industri mercu tuh bekerja sama mitra perusahaan mana aja untuk mahasiswanya? Oh iya, untuk saat ini kita yang sudah kerjasama untuk magang, kalau nggak salah ada PT JST ya, itu manufaktur komponen elektronik ya. Kemudian ada juga PT Kokai. PT Kokai itu juga manufaktur valve ya, kalau nggak salah. Kemudian kita juga akan menjalin kerjasama dengan Asperindo ya di bidang logistik juga gitu. Sedang dijajaki. Jadi jangan takut. Betul. Jadi banyak. Untuk teman-teman yang mau masuk teknik industri pun yang sedang berkuliah, dicari aja informasinya karena teknik industri mercu punya banyak kerjasama dengan mitra-mitra. Betul. Jadi ditanya terus, dikulik informasinya untuk kita lamar magang di situ, kebutuhan kerja praktik. Iya, iya. Seperti itu. Nah, jadi itu dia tadi Bu Bon, pertanyaan-pertanyaan yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman untuk tentang dunia teknik industri. Jadi kita udah bertanya-tanya nih ke Bu Bon tentang tadi pertanyaan-pertanyaan teknik industri. Bu Bon punya closing statement nggak untuk menutup podcast kita hari ini? Closing statement ya. Closing statementnya adalah sebenarnya teknik industri itu karena ini merupakan disiplin ilmu teknik yang prospek banget gitu ya buat di dunia kerja dan sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi begitu Anda lulus dari teknik industri, itu memang bisa langsung terserap ke berbagai industri maupun manufaktur maupun jasa gitu ya. Bahkan juga ada beberapa kakak tingkat Yasila yang melanjutkan pendidikan ke universitas di luar negeri gitu ya. Betul. Jadi jangan ragu deh gitu untuk join ke teknik industri Universitas Mercu Buana, karena di sini juga kita juga punya kurikulum yang komprehensif ya, komplit gitu pelajarannya, mata kuliahnya mulai dari teknik tadi, social science, human factor, kemudian supply chain ya, information system juga kita belajar banyak di praktikum ya, dengan banyak
software seperti Odoo, ERP dan sebagainya. Iya, Itu juga kita akan pelajari, itu akan membekali mahasiswa dalam melengkapi keilmuan teknik industrinya. Seperti itu sih lah. Oke, terima kasih Bu Bon sudah Iya, menyempatkan hadir hari ini di tengah sama-sama. kesibukan sekolah S3-nya. Ya, mohon doanya. Ya, semoga lancar-lancar ya Ibu ya. Amin. Semoga amin. kita Terima kasih. mahasiswanya juga lancar-lancar kuliahnya. Amin. Teman-teman saya yang semester Pasti 6 didoakan. bisa lulus tepat waktu. Iya. Oke, jadi itu dia teman-teman ngobrol engineering ngobeng episode 5 kali ini. Semoga bisa kasih informasi yang bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang sedang bertanya-tanya tentang dunia teknik industri dan menjawab semua pertanyaan teman-teman. Saya Sila Fikrianisa bersama Bu Bonita Nurul Sari pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.